Oh, sebentar, Pak. Bukan. Nggih. Yang nasihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, dan kepada calon manten yang berbahagia, bisa berbahagia, asal guyu-guyu kok. Nah, karena wong gak bahagia kecuali calon manten. Was. Selaku wingi ya teko mantenan. Tadi apa pasrah wali pasrah manten. Wakili keluarga. Ono sopo. Tadi kalian sudah dirafa, dicek data-datanya, sudah benar semua, sudah nggak ada yang siligende ya. Soalnya kalau ada yang siligende, ada yang tidak benar, dan itu kalau sudah ditulis di buku nikah, merubahnya itu harus di pengadilan agama, iman ya. Nah, mumpung belum ditulis di surat nikah, ya dicek dulu. Kalau ada yang tadi sudah benar semua ya, tidak ada yang harus dirubah. Tidak ada ya. Ya. Tadi juga sudah dicek walinya sudah benar. Tadi kalau nggak salah sudah cek ijab kabulnya ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan besok itu ijab kabulnya lancar. Amin. Satu kali saja ijab kabulnya, tidak berkali-kali. Nek deg-degan, grogi, gemeteran itu wis wajar lah. Wajar, wis manusiawi. Menghadapi sesuatu yang besar mesti kemudian kepikiran berdeg. Nah, sing wedok enak wae kalau menghadapi naib. Mendengarkan tok ae. Tapi tentu perlu disupport karo sing wedok kaya. Jadi mbok diapakno lah, mbok didoakan tah diapakno ben calon mantennya lebih semangat dalam menghadapi akad. Mbok awane piye lho, akad iku mbok padahal sampai ngono tok lho, kan simpel ya. Paling hanya 1 menit. Qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur. Lumayan ngono tok tapi bahawane ku yaitu karena memang ada proses ikatan sakral yang menghalalkan sesuatu yang haram ya. Tadinya haram menjadi halal. Sing tadinya berduaan kaule tadi oleh. Sing akhirnya satu kamar kaule akhirnya oleh. Nah, itu kan sesuatu jadi menghalalkan sesuatu yang haram dengan menggunakan nama Allah. Nah, itu yang membuat suasana menjadi sakral. Nah, nanti kalau kalian sudah ijab kabul, sudah resmi jadi pasangan suami istri baru, maka saat itulah kalian sudah terbina rumah tangga tersendiri, lepas dari orang tua. Yang tadinya laki-laki itu mungkin diramut oleh orang tuanya, perempuannya juga begitu, yang tadinya diramut oleh orang tuanya seketika itu juga pindah ke suami. Gitu? Ke suami. Sudah terbina rumah tangga baru. Harapannya tentu rumah tangganya itu bisa adem ayem, tentrem, terus langgeng. Nah, ngoten nggih.
ada beberapa hal yang ini saya sering saja. Nanti kalau nggak setuju, oke, monggo dibantah kalau nggak setuju. Oh, saya nggak setuju dengan itu, Pak. Saya gini kok. Ada beberapa hal yang menurut saya itu harus dihindari oleh pasangan suami istri yang baru. Yang pertama, hindari ego tinggi. Nah, ini yang paling utama ini, ego tinggi. Pasangan suami istri ini masing-masing punya karakter beda, punya sifat beda, punya watak beda. Dijadikan satu. Punya ego masing-masing. Dijadikan satu. Tantangannya, kalau egonya itu masing-masing tinggi, dan dia koyo apa rupane engko. Gak ono sing gelem ngalah. Iso piring-piring barang pecah kabeh. Sing lanang umpamane ki tekok nyambut gawe, panas-panas, capek, pegel. Ki teko-teko langsung sing wedok iku, "Mas, aku terno rono lho nang gone blonjo nang gone to serba derajat." Padahal kita teko kerja ki pegel. Sing lanang, "Capek deh aku deh." Wong rono tok kok gak gelem. Lanang ngopong nih lho. Nuntut egone kalau dituruti. Kekarepane lho jadi dituruti. Nah, ini gak memahami ngono ya. Ya siku mau gawenane bos marah-marah. Ya. Sing lanang ya ngono, sing lanang. Sing lanang pengen mangan sate. Udan deres. Sing wedok dikongkon, metu. Aku pengen sate. Udan ya, Mas. Udan kok udan banyu kok mosok banyu wedi. Wah. Ya bener wong itu dikongkon taat tapi nek bos kondisine koyo ngono iku terus piye? Saling memahami. Harusnya ya. Oh iya ya laki udan sik. Tak tahani dhisik kepinginanku kan. Nah, ini kalau ego masing-masing ego ini enggak tidak dikontrol, pengen menang sendiri, aku pengen menang, aku ya pengen menang, aku laki-laki harus menguasai, aku perempuan, aku luwih pinter daripada bojoku kudu nurut aku, waduh, ya tawur terus. Jadi ya, ego itu tidak dari suami istri tidak siapa kalah siapa menang gitu, tapi bagaimana mengolah ego itu sehingga tidak saling berantem, saling mengalah. Nah, itu. Saling mengalah. Yang kedua yang perlu dihindari ketika rumah tangga itu adalah membandingkan pasangan dengan orang lain. Nek jenengan dibandingno karo wong liya nonton bos pundi, Mas? Gimana rasanya? Nek menurut jenengan terus dibanding dengan orang lain ngono. Ya, jengkel. Jengkelnya kepiye? Gak enak ae. Marah-marah. Nek jenengan Mbak, umpamane dibandingno ngono gimana? Contoh membandingkan pasangan lain yang membuat jenengan nggak enak ngoten gimana? Contoh contoh gimana Pak? Contohnya? Yang membuat jenengan kemudian jengkel marah.
Ini kayak dibandingin misal Misalnya nggih, gimana? Repot ya cari ya. Iki lho, masih tak koncoku ayune ngene nek dandang. No. Raimu kok mek ngono tok ae. Wasita koncoku lho, iso masakane. Iso masak macem-macem. Lan di masakmu orang kedabrus blas iki. Itu kan sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan ya. Setuju nih ngoten? Nggih. Setuju ya? Kalau membandingkan itu tidak baik, tidak boleh ya. Setuju ya? Nggih, setuju. Apapun kondisinya suami istri, yes memang itu terima apa adanya. Ya idealnya kono yo sing wedok wayu, sabar, pinter masak, sugih, idealnya. Nurut, idealnya. Sing lanang ya ngono, idealnya yo ganteng, brewang-brengah, putih, dhuwur, sugih, pinter nyambut gawe, penyabar, penyayang, pencinta. Nah, ono tas sing menungso kaya ngono iku. ganteng dan cantik itu relatif, Pak. Ganteng relatif. Relatif itu. Tidak bisa diukur kalau ini kan belum tentu menurut Mbak Vila ganteng. Ganteng. Menurut saya ganteng, menurut Vila belum tentu. Ah. Gitu. Relatif. Relatif. Artinya manusia itu nggak ada yang sempurna, sehingga tidak boleh kemudian kita itu membandingkan pasangan dengan orang lain. Yakinlah bahwa walaupun yang kita anggap baik, yang kita idolakan umpamanya, pasti ada kekurangannya. Ketok-ketoke wae apik, tapi ya mesti ono kekurangannya yang kita tidak tahu. Maka nanti selama rumah tangga jangan sampai banding-bandingkan. Jangan sampai banding-bandingkan. Ada ini kisah nyata, ada pasangan. Sebenarnya ya simple, tapi itu membuat benar-benar cerai. Sing wedok iku nonton sinetron. Sinetron biasanya kan rumah mewah, mobil bagus kan ngono ya. Sinetron iku lho. Begitu lihat sinetron, komentarnya begini. Ya Allah, enak yo. Wong iku yo omahe apik, pasangan yang ganteng, sugih, mobilnya apik. Nah, di belakang iku ono bojone lebu, omah krungu. Begitu bojone ngomong ngono iku, langsung sing lanang iki muring-muring. Sampun Kak, matur suwun ta karo aku. Kurang ta sik bojo karo aku. Wah, akhirnya bener-bener rame terus sampai pisah. Bener-bener pisah. Akhirnya ya alhamdulillah kemudian bisa rujuk lagi. Tapi akad baru, diakadkan lagi. Nikah baru. Nah, iki lho, padahal nek ngono tok. Dan yang dibandingno secara langsung di hadapan pasangan. Apa mana aku ngarepe keluarga. Boh, wis. Ya. 3. Yang pertama egonya ya. Hindari ego tinggi. Yang kedua hindari membandingkan pasangan. Yang ketiga hindari mempublikasi atau menceritakan aib pasangan masing-masing. Terus saiki iku lho kan banyak toh. Ngewe status ngono. Bojone apa jenenge? Digawe status. Guys, bojoku pelit. Ora lumen karo aku. Gimana menurut kalian guys? Kan banyak tuh seperti itu. Lah, berarti aku menceritakan aib pasangannya. Niatnya hanya sekedar
ya curhat-curhatan tapi itu bisa menyebabkan masalah. Simpan kekurangan pasangan, harus disimpan, jangan sampai disebar. Jangan sampai sebar. Soalnya ya yang namanya urusan rumah tangga itu ya cukup kalian berdua yang tahu. Apapun masalahnya cukup kalian yang tahu. Yang keempat, hal-hal yang perlu dihindari adalah harus nerimo. Jangan apa ya, serakah. Yang harus dihindari, jangan serakah. Tapi mesti lawan kata bersyukurlah, bersyukur. Hindari sesuatu yang menyebabkan tidak bersyukur. Apapun kondisinya. Memang berat. Aku ngomongin iki yo gampang tapi nglakonane kurang karuan. Iso. Aku dhewe yo gak iso. Tapi monggo belajar bareng-bareng. Ya. Ya. Siti ya alhamdulillah, akeh alhamdulillah. Oleh ganteng ya alhamdulillah, oleh ayu ya alhamdulillah. Insyaallah nih nrimo apa wae sing kita hadapi, insya Allah tenang. Insya Allah. Di Gresik iki angka perceraian itu tinggi dan salah satu faktor itu adalah ekonomi. Nah, sing akeh iku sing wedok gugat cerai sing lanang gara-gara kurang blonjo. Ngerasa kurang blonjo. Oh, tapi kurang itu kan ya relatif ya. Ono sing dikai 5 juta ya sik kurang. Ono sing dikai 10 sik kurang. Soalnya bayangannya 10 itu gak kena digawe tuku benges, gak kena digawe tuku gak iso gawe gonta ganti baju, gak iso gawe gonta ganti gelang, gak iso gonta ganti sepatu. 10 juta. Tapi kanggone sing liya 10 juta iku ya wis akeh. 10 juta guys lumayan ta? Loh, banyak sekali. Tapi bagi seseorang itu ada yang masih kurang. Karena dia menghitungnya begitu. Mosok aku pakaian nomek nginangin itu gak iso ganti. Sungkan tuh aku karo koncoku. Mosok gelangku kok mek ikai-iki. Sungkan karo koncoku. Wingi ketemu karo konco gelang iki. Besok gelang iki maneh. Lain diatur ngono ya gak iso. Ya gak iso syukur. Kapan syukure? Iya. Jadi itu hal-hal yang perlu dihindari selama membina rumah tangga, apalagi rumah tangga yang baru. Satu, ego harus diturunkan, dikurangi. Yang kedua, jangan membandingkan pasangan dengan orang lain. Yang ketiga, jangan menceritakan kekurangan pasangan, termasuk kepada orang terdekat, orang tua. Sudahlah, pokoknya ono apa wae iku disimpan. Kadang-kadang ngapunten. Kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang loh ya, enggak ada yang enggak suka dengan mantunya sehingga menjelek-jelekan menantunya. Pancine tak kandhani ket biyen mulai ya ngono pancen. Apa sik milih kowe lapo lah. Engko tambah dadi apa? Iya. Di apapun kekurangan, kelebihan pasangan dipendam sendiri. Kalau ada yang tidak suka dengan pasangan silakan diomongkan.
jangan disebarkan ke orang lain termasuk orang terdekat. Yang terakhir tadi apa? Ya harus bersyukur ya, jangan rakus ya. Yo rakus boleh tapi yo sewajarnya. Jenenge menungso iku yo ono sifat kurangane yo sewajar. Ya, saya kira itu ya. Saya kira itu nanti akan ditambahi dengan teman-teman yang lain. Monggo siapa dulu ini? Bun dulu. Para V. Apa langsung Bu? Betul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, saya mau tanya-tanya mawon ya. Masnya umur berapa? Umur berapa? 30. Oke. Mbaknya umur 21. 30 sama 21 itu selisihnya berapa? 9 tahun. Proses perkenalannya dulu bagaimana? HP. Nggak ada yang jadi mediator atau mak jomblang gitu? Nggak ada. Atau dikenal konco atau orang lain? Lewat HP ya? Apa? Pakai media apa waktu dulu? Whatsappnya apa? Nomor nyasar atau Instagram atau Facebook? Instagram. Lama anunya taaruf di dunia mayanya lama? 1 tahun. Terus kopi daratnya pertama kali 1 tahun di mana ketemunya awalnya? Itu kan tadi kan kerja dekat rumah saya. oh dekat rumahnya. Berarti gak ke media sosial, berarti masih seru. Iya, udah tahu di antar keluarga udah tahu. Dimaksud saya tetanggaan ini, Kalau rumahnya agak jauh. satu desa, satu kampung. Beda kalau rumahnya. Beda kampung. Beda kampung, satu desa. Beda desa. Oh, berarti beda desa. Jenengan desa mana? Sono. Sono sama Sumurveh. Tapi beda desa, beda kampung, tapi tiap hari tahu. Berarti sebelum itu juga ngerti kan? Ya. Maksud saya artinya antar jenengan ngerti keluarganya calon istrinya siapa namanya calon? Bila Anita Wulandari. Ya, terus Mbak Vila juga tahu calon suaminya siapa namanya? Kok lali nggak mesti jeneng bojone lali. Kalau nggak gitu ya nama panggilan opo gitu, Vila atau apa itu. Untuk penyebutan panggilan bisa dikomunikasikan sebelum pernikahan, bisa setelah nikah bisa. Misalnya panggilan yang terbaik permintaannya apa? Misalnya Dik atau yang atau Beb, itu enggak apa-apa. Dengan buat perjanjian itu juga nggak apa-apa. Itu ada di pasal di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004 itu ada, kalau nggak salah itu di pasal 29 atau 30. Tapi insya Allah nggak ada apa-apa. Dengan orang baik, saya lihat juga niatnya baik, niatnya tulus untuk tujuan berumah tangga. Oke. Taruh sampai nikah 1 tahun ya. Jadi kan sudah tahu keluarganya Mbak calon istri, tahu dari orang tua, laki-laki, perempuan, keluarganya siapa, saudaranya siapa. Tahu. Mbaknya juga tahu. Connect ya. Tidak ada masalah di awal-awal. Saya ingin memastikan jenengan baik-baik saja. Takutnya nanti awal itu kalau ada kerikil ya, nanti di tengah jalan ada batu pasti, karena nikah itu apa namanya, nikah itu ibadah yang paling panjang, tapi itu belum banyak. Kalau naik kapal
gelombangnya itu kalau semakin tengah di awal itu kecil, makin ke tengah, di tengah ombaknya kian kencang angin karena anginnya besar. Tahu maksud saya? Saya ingin memastikan secara psikologis, secara mental, jangan harus kuat. Nah, disiapkan. Fisiknya insya Allah sudah siap, karena sudah berumur, satu umur 21, yang maksudnya umur 30. Insya Allah siap ya. Fisik sudah diperiksa semuanya di puskesmas. Mantu niki ya, Simil ya. Yang paling terpenting itu persiapan mental. Dari sekarang, dari sini. Saya ingin cerita saja, tapi ini anggap saja cerita yang nanti bisa dibuat referensi itu aja. Orang nikah itu awal itu biasanya kalau ada yang enak langsung nggak ada masalah, nggak ada apa. Pekerjaan juga oke, nggak ada kendala, nggak ada masalah apa-apa. Nah di tengah-tengah muncul ya masalah. Jadi yang saya itu yang pertama awal, tengah, akhir. Kita pengennya kan tengah, awal, tengah, akhir kan harus dilewati, prosesnya harus dilewati. Dan ujian cobaan hidup berkeluarga itu berbeda-beda. Saya dengan Pak Haji Raden sama Bu juga berbeda. Jenengan nanti juga nggak sama dengan saya. Maksud saya pastikan nggak sama. Ada yang nikah dapat berumur satu tahun, cobaan mulai datang langsung musibah. Contoh misalnya punya anak, melahirkan, tiba-tiba sakit, siap mental harus. Maksud saya gitu, di Joko-Joko langkah antisipasinya sampai itu. Jadi nikah itu bukan nggak enak, tapi ya enak tapi juga nggak enak. Maksud saya itu ibadah yang semua bernilai pahala itu nikah. Ada ujian, ada cobaan, kuncinya harus sabar, harus teguh pendirian, harus kuat, dikuatkan semua. Kalau dapat nikmat harus bersyukur, jangan lupa daratan, jangan lupa ingatan. Takutnya nanti kalau enak sudah nggak ingat keluarga, nggak ingat tetangga, nanti tiba-tiba perputaran rotasi kehidupan berbalik dari atas terus turun ke bawah. Untuk di sini untuk dilokno tonggo, disyukurno malah, disyukur kabeh. Biasa-biasa saja. Kalau kita dapat nikmat ya ojo ndudono kita ini gimana. Ya, kalau misalnya dapat musibah kita sabar. Kuncinya cuma dua. Itu tadi saya pesan hanya dua. Sabar dan bersyukur. Karena apa? Rumah tangga itu ibarat bahasa itu kan apa namanya? Mahligai rumah tangga itu kayak itu tadi. Gelombang kayak naik kapal itu, gelombangnya itu bergelombang. Di grafiknya itu ya naik turun, kadang punya uang, kadang nggak ada sama sekali. Itu pasti itu siap itu ya. Kadang ada rezeki, kadang juga ada kehilangan, nggak tahu. Nah, ada yang kerja nanti ketika tiba-tiba dipecat mungkin ya, keluar dari siap nih. Kadang-kadang menemukan sesuatu yang rezeki yang gede yang bisa bersyukur. Terus yang terakhir di manage itu yang untuk misalnya punya anak, punya pesan dua aja tadi yang sabar sama bersyukur, di manage segini mungkin nanti. Ini kadang nggak sesuai bayangan. Sekarang banyak KB lah misalnya. Itu kalau misalnya usia awal itu kan tujuan KB itu kan bukan tidak ingin punyanya, tapi apa, mengatur ritme anak, mengatur jarak lahir. Nah, pertama misalnya
di tahun pertama, terus kemudian pengen anak kedua di tahun kelima. Kalau tahun kedua nanti khawatirnya kontrak, itu akan bikin kita sulit di capek di ekonomi, di apa namanya fisik dan lain. Karena ngatur anak ini nggak sulit, nggak gampang. Contohnya misalnya satu pertama, tahun pertama ke kedua umur dua atau 2 tahun. Jadi satu belum bisa jalan, udah ada lagi. Saya nggak bisa membayangkan. Nah itu nanti diatur. Udah itu aja dari saya. Assalamualaikum. Monggo Bun. Ya, punyai. Nyai, Bu Nyai, istiwa dulu Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dapat binaan pelajaran yang begitu banyak dari Pak Raden, begitu juga dari Pak Rafiq. Ini saya hanya mau mengingatkan saja bahwasanya di dalam rumah tangga itu isinya adalah 70% sampai 90% komunikasi. Kalau komunikasinya dalam keluarga itu baik-baik saja, insya Allah juga keluarganya akan, nek komunikasinya lancar ya keluarganya akan baik-baik saja. Jangan dikira terus dalam rumah tangga itu nggak ada komunikasinya, nggak ada bercandanya, ayem, kelihatannya kan ayem ya kayak baik-baik saja, tapi sebenarnya itu masalah apa itu namanya, kok coro batin kan bahagianya itu belum 100% kan gitu. Jadi intinya memang dalam rumah tangga itu harus banyak komunikasi, segala sesuatu itu harus dirundingkan, dibicarakan, diomongkan bersama. Ya sekali-kali apa itu namanya serius, supaya mode serius ya serius, kalau mode bercanda ya bercanda. Itu nih sama anak juga seperti itu, sama istri apalagi seperti itu, nggak yang sama istri juga begitu, nggak yang selalu tegang terus, meskipun laki-laki itu harus dihormati, tapi kan nggak yang sampai ngomong apa itu sampai takut. Kadang-kadang ada kan yang seperti itu, ngerti ngomong nang apa ya gak enak, karena memang wanita itu harus opo jare, harus nurut, bukan berarti itu harus. Jadi perempuan itu juga harus bebas berpendapat, jadi apa-apa itu harus diomongkan. Insya Allah nanti akan baik-baik saja, tidak merasa tertekan, sama-sama tidak merasa tertekan. Jadi nggak begitu datang teko wis pokoknya aku teko pada waktunya, nggak dolan mari ngono mari mangan sendiri-sendiri. Itu kan biarpun bareng satu rumah, tapi kalau nggak ada bercanda, nggak ada komunikasi, itu kan rasanya pokoknya masakan ngono kan gak asing ya. Jadi jangan sampai lupa bahwasanya isi dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Betul. Cukup sekian. Pak. Oh. Lengkap ya saya. Ada yang perlu dilaksanakan, ada yang perlu dihindari. Yang dihindari tadi itu yang dilaksanakan ono sabar, ono syukur, ono komunikasi. Terus lengkap lah ya. Lengkap. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya anak yang soleh, solehah, usahanya lancar, tidak punya hutang. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, monggo boleh pulang atau ke puskesmas ya?